Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena berkat limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan salah satu ibadah daripada ibadah-ibadah yang mulia di sisi Allah, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah berikan kepada junjungan besar sauri tauladan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, insyaallah kita akan membahas kitab yang mulia, kitab yang agung, yang membahas tentang tauhid dan ilmu-ilmu syar'i yang sekitarnya, yaitu kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Imam Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Melanjutkan pembahasan berikutnya daripada pembahasan-pembahasan yang telah dibahas oleh ustaz-ustaz. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang keempat, yaitu dalil tentang puasa. Ya. Di pertama kita telah belajar dalam kitab ini yaitu mengenal Allah. Landasan yang paling utama yang harus kita ketahui yaitu adalah kita mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu ya siapa Tuhan yang berhak untuk diibadahi, siapa Rabb yang pantas untuk dijadikan ilah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Jalla wa Ala, maka kita juga harus tahu apa agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia beragama selain dengan agama Islam, maka agama tersebut ditolak oleh Allah dan dia termasuk daripada orang-orang yang merugi. Namun dalam agama Islam ini ada komponen-komponennya, ya, 3. Ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, ada yang namanya ihsan. Dan kita berfokus kepada rukun-rukun daripada Islam tersebut, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mengerjakan sholat dan zakat, dan sekarang yaitu tentang berpuasa. Kita buka halaman 31 ya, di dalam kitab Al-Usul As-Salasah halaman 31. Di sini dijelaskan dalilus siyam qauluhu ta'ala, dalil puasa adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu puasa ya. Puasa ya, mungkin ini sudah tahu ya makna daripada puasa ini ya, kita karena sering sekali terulang setiap tahunnya. Ini di sini kita sekedar dari meroja ilmu yang telah kita pelajari bertahun-tahun ya. Puasa secara bahasa itu adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Yaitu menahan diri ya. Contoh, orang yang menahan diri dari berkata kotor, dari berbuat kotor disebut orang yang berpuasa. Orang yang menahan diri untuk tidak menikah, orang yang menahan diri untuk tidak bergaul, orang yang menahan diri untuk tidak tidur. Semua yang berkaitan tentang menahan diri ya, itu dalam bahasa Arab disebut as-saum ya.
huwa shaim, dia sedang menahan diri atau berpuasa. Ini secara bahasa. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Maryam ayat ke-26, sebagaimana ucapan Maryam ya kepada Allah Tabaraka wa taala untuk dia tidak berbicara. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inni nadartu lirrahmani sauma." Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah puasa. Apa kata para ulama? Para ulama tafsir menjelaskan sauma di sini adalah yakni la yatakallam. Ya, dia tidak berbicara, menahan diri untuk berbicara ya. Maka disebut dengan berpuasa. Adapun secara syariat, apa itu puasa? Puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila gurubiha ta'abbudan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ada 3 komponen. Apa itu puasa di dalam syariat? Definisi syariat, puasa adalah dia menahan diri dari segala macam pembatal-pembatalnya. Ya, ini yang pertama. Pembatalnya makan, minum, kemudian mohon maaf hubungan badan. Ini ijma, tidak ada khilaf di sana. Ini pembatal puasa. Ya. Kemudian lagi misalkan seperti muntah, ya, atau yang semisalnya itu juga termasuk daripada pembatal puasa. Ya, menahan diri dari pembatal puasa. Waktunya dari terbit matahari sampai terbenam, ya. Ini waktu yang disyaratkan kita untuk memulai puasa, ya. Dari terbit sampai terbenam. Kalau orang misalkan dia menahan diri untuk tidak makan dan minum atau pembatal puasa dari mulai siang hari sampai malam, ini bukan dikatakan puasa secara syariat, ya. Puasa secara syariat itu ada waktunya. Dari terbit matahari itu pada waktu sholat subuh, ya. Awal waktu subuh sampai terbenam matahari ya. Kemudian ta'abbudan lillah, bukan cuma menahan dari pembatal, bukan cuma puasa ya dari terbit matahari sampai terbenam, namun ada syarat yang paling penting yang harus dilakukan, yaitu ta'abbudan lillah, mengerjakannya karena untuk ibadah kepada Allah ya. Jadi Pak, Bu, banyak orang-orang di sana puasa mungkin karena medis kesehatan ya, untuk mengurangi lemak misalkan, atau yang semisalnya ya, untuk memakan sel-sel kanker atau semisalnya ya, tujuannya untuk kesehatan, atau tujuannya misalkan untuk dia melatih dirinya supaya menjadi orang yang bisa menahan hawa nafsu ya. Banyak tujuan-tujuan di dunia ini ya. Namun kalau dikatakan puasa secara syariat, dia harus tujuannya karena Allah ya. Dia menahan diri dari pembatal-pembatal, dimulai dari terbit sampai terbenam, dan dia mengerjakannya harus karena Allah Tabaraka wa taala. Ini yang disebut dengan puasa yang sering kita lakukan ya secara syariat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, poin kedua ya, setelah kita mengetahui daripada definisi atau pengertian daripada puasa ya, yang kedua yaitu bagaimana puasa kita mendapatkan pahala yang sempurna, atau metode berpuasa yang benar di sisi Allah Tabaraka wa taala. Maka di sini ada 3 konsep ya. Terlebih khusus puasa Ramadan, karena kita akan membahas puasa Ramadan ya. Yang pertama, mengerjakan puasa tersebut ya dengan meyakini itu syariatnya Allah ya. Tidak mengerjakan puasa karena misalkan kebiasaan. Kebiasaan orang muslim kalau bulan Ramadan dia puasa, enggak seperti itu ya. Atau juga misalkan mengerjakan puasa tersebut ya karena lantaran ada faktor mendesak ya. Misalkan gara-gara dia garing ya. Maka dia berpuasa Ramadan ya. Dia yakin ini puasanya dari Allah, bukan dari manusia atau bukan dari kebiasaan ya. Dan dia melakukannya karena Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan ya di dalam hadis, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan, ya, berpuasa Ramadan. Semua orang puasa Ramadan. Anak kecil pun puasa Ramadan, bahkan yang TK, ya. Sampai dia sholat maghrib dia masih puasa, ya. Yang membedakan di sini, dia harus mengerjakan manhaj atau metode puasa yang benar. Apa? Itu 2, imanan wahtisaban, mengimani dan juga ihtisab.
Kata Imam Ibnu Hajar, apa maksud daripada iman dan ihtisab? Iman itu adalah ya'taqid annahu minallah. Yakin bahwasanya yang namanya puasa Ramadan itu dari Allah, bukan dari kebiasaan manusia atau dari alasan-alasan manusia. Ini dari Allah Azza wa Jalla, yakin ya. Tatkala kita yakin ini dari syariat Allah dan ini wajib, maka akan menghasilkan kita mengerjakannya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan kita mengerjakannya dengan sempurna ya. Ini pertama, dengan iman, yakin ini dari Allah. Kemudian yang kedua, ihtisaba, imanan wahtisaba. Apa itu ihtisab? Kata beliau, ihtisab adalah yarju thawaballah mukhlishan lah, mengharap pahala Allah. Jadi puasa Ramadan, puasanya mengharap Allah, bukan dia mengharap yang namanya sanjungan atau pujian atau dunia ya. Misalkan, nak kalau ikam puasa karena aku bari ikam 100.000 sehari misal ya. Nah, dia ngerjakannya masih karena keinginan orang tua, bukan karena Allah. Nah, ini konsep puasanya tidak sempurna ya, bahkan tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena ibadah landasannya harus dengan ikhlas ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali harus ikhlas di sana. Ya. Jadi harus ikhlas ya. Semua ibadah kalau mau diterima Allah harus ikhlas ya. Jadi harus mengharap karena Allah saja. Ini konsep kedua. Dan konsep ketiga ya, yang banyak sekali orang terjerumus di sana, mereka puasa, namun puasanya itu puasa yang tidak bermanfaat, tidak berarti. Bagaimana dikatakan demikian? Puasa sambil berkata kotor dan berbuat kotor. Ya, ini bukan dikatakan sebagai puasa yang sempurna. Bahkan bisa jadi puasanya nilainya 0. Cuma menggugurkan kewajibannya saja. Allah mewajibkan sholat, mewajibkan puasa, mewajibkan zakat. Kewajiban puasanya gugur, ya, namun tidak mendapatkan pahala. Siapa mereka? Nabi SAW mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya. Barang siapa yang dia masih berkata-kata zur dan berbuat zur, apa itu zur? Perbuatan keji, kotor, perbuatan haram. Puasa sambil gibah, puasa sambil nyambati orang, puasa sambil menamimah, ngadu domba, mulutnya masih menghina, tajam ke orang, atau puasa sambil main judi, puasa sambil main perempuan, ya. Maka perbuatan-perbuatan kotor tatkala dibarengi dengan puasa, yaitu puasa Ramadan terlebih khusus, kita akan membahas puasa Ramadan, maka puasanya tidak berarti di sisi Allah. Ia menggugurkan kewajiban dia, namun pahalanya 0, ya. Tidak mendapatkan apa-apa. Maka tatkala kita menginginkan puasa kita sempurna di sisi Allah, terapkan 3 konsep yang Nabi SAW telah ajarkan. Pertama, yaitu dia yakin ini adalah syariat Allah. Kemudian yang kedua, mengerjakannya karena Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga, puasanya jangan dibarengi dengan hal-hal yang maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimulakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan baca dalil akan wajibnya puasa Ramadan, ya. Karena di awal temanya, ya, kita dijelaskan oleh penulis, ya, bahwasanya kita beragama Islam dengan dalil. Ma'rifatul Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, ya. Bukan kita mengenal agama Islam dari nenek moyang atau dari abah mama kita, ya. Kita harus mengenal agama ini dengan yang namanya petunjuk. Bagaimana kita bisa masuk surga, ya, kalau petunjuknya salah, petunjuknya sesat? Bagaimana kita beribadah kepada Allah tatkala ibadah itu tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya? Salah satu cara yang Allah terapkan, yang Allah ajarkan supaya ibadah kita itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka kita beribadah dengan yang namanya dalil, ya. Maka apa dalil wajibnya berpuasa? Ya, di sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang berkaitan dengan puasa Ramadan, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah Azza wa Jalla panggil bagi semua orang yang merasa mengatakan meyakini dia beriman kepada Allah dan iman-iman yang wajib, ya. Siapapun yang merasa beriman, terapkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah panggil mereka di sana. Apa? Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan bagi kalian puasa. Puasa di dalam ayat ini ya umum, ya. Karena orang-orang beriman ya sejak dahulu sampai hari kiamat, sebelum hari kiamat nanti senantiasa ada, ya. Diwajibkan bagi orang-orang beriman berpuasa. Kalau hanya orang-orang terdahulu, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Abdullah bin Umar, ya, puasanya orang-orang zaman dahulu, ya, itu wajib dengan setiap bulannya 3 hari, tengah-tengah. Yang kita sering laksanakan itu puasa Ayyamul Bid, ya, jadi itu puasanya orang-orang Bahri, dan itu wajib, ya. Adapun puasa kita, ya, itu adalah puasa Ramadan, ya. Kan membacakan konteksnya. Di sini kata Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan wa qatru ya an-siyam kana awalan kama alaihi al-umam qablana min kulli syahr thalathati ayyam. Telah diriwayatkan ya dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ya bahwasanya puasa bahari di umat-umat sebelum kita itu setiap bulannya yaitu 3 hari. Setiap bulan itu 3 hari ya. Yang mana dikenal dengan puasa Ayyamul Bid ya. 13, 14, 15. Dan juga dijelaskan lam yazal hadza masyru'an min zamani Nuh ila an nasakhallahu dzalika bi siyami syahri Ramadan. Dan senantiasa ini disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh sampai dihapuskannya dengan puasa Ramadan. Ya, jadi mulai dari zaman Nuh Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan yang ngarannya puasa ya. Cuma puasa bulan kita lawan puasa umat sebelumnya itu berbeda ya. Nah, pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dikerjakan bagi orang-orang beriman di zaman beliau ya. Adapun zaman-zaman terdahulu umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Isa alaihim salam ya, semuanya mengerjakan puasa 3 hari di setiap bulan. Ini yang wajib ya. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian ya. Apa tujuan daripada kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa ya. Itu tujuan daripada puasa, takwa. Jadi kalau kita berpuasa kepada Allah tidak menjadi orang yang bertakwa, masih aja meninggalkan perintah ya. Ketujuh misalkan wani lengkuitan. Ketujuh masih meninggalkan sholat yang wajib ya. Kemudian juga masih menggaui larangan, masih main judol ya. Masih misalkan lagi membuntut ya. Atau misalkan masih main bebinian ya. Dan hal-hal yang haram, maka pada hakikatnya tujuan puasa kita tidak terrealisasi ya. Bisa jadi kita puasa cuma karena kewajiban ya. Bukan puasa tersebut karena Allah ya. Karena kebiasaan setiap bulan Ramadan puasa, maka ikut puasa. Kalau orang yang benar-benar puasanya, maka dia akan mencapai tujuannya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Takwa itu derajat yang spesial di sisi Allah ya. Orang masuk surga karena takwa ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu wa may innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya surga tempat kebahagiaan